Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majalah Bros Digital atau Bros TV kembali mengudara. Beberapa hari yang lalu Bros TV telah meliput pembacaan putusan sidang PN Jakarta Barat, kemudian ada respon dari masing-masing tergugat dan penggugat, Ya. dan terakhir ada tanggapan dari salah satu anggota, yaitu anggota notaris Kota Cirebon. Dan kali ini di hadapan Bros TV ada Bang Suherman. Suharmen. Maaf pemirsa, Ya. namanya Suharmen, bukan Superman. Notaris PPAT Padang Panjang, dan sampingnya Bang Burhanuddin, notaris PPAT Padang Pariaman, yang kebetulan sedang main ke Jakarta. Kita tangkap. Bang, sedikit dong gambaran Bang. Ini kan yang sedang hit atau marak hangat dibicarakan di anggota itu mengenai putusannya. Nah, kalau nggak salah kan terlepas berapa bulan yang lalu dilaksanakan pelaksanaan kongres. Tanggapannya Bang begitu mengenai pelaksanaan kongres hingga muncul gugatan itu. Boleh, boleh. Oke, baiklah ya. Coba saya tanggapi ya. Kalau saya lihat kongres gitu ya. Oh ya, oke, baik ya. Kalau saya lihat kongres itu pun dimanapun di seluruh dunia itu nggak ada halangan atau hal yang tabu kalau seandainya memang ada pro dan kontra dan gugatan gitu ya. Karena ya dalam kongres itu ya memang kalau tidak sesuai dengan dengan kode etik profesi ya, dengan undang-undang dan peraturan ya memang untuk netralisir dan kebaikan daripada organisasi ini ya itu sah-sah aja kalau seandainya memang ada kita lakukan gugatan gitu ya, dan ini terbukti gitu loh, adanya gugatan dan ada putusan ya kan gitu. Nah sekarang untuk gugatan di pengadilan negeri yang ini yang di Jakarta Selatan ya kemarin ini Jakarta Barat maaf ya, itu memang ternyata ya ternyata penilaian hakim daripada jalannya persidangan ya, daripada keterangan saksi, keterangan bukti-bukti ya memang ada ketimpangan kan gitu. Jadi dan ini saya lihat ini syukur kita adakan gugatan gitu ya, syukur ada tuh rekan-rekan yang punya inisiatif untuk melakukan gugatan gitu ya. Kalau seandainya tidak, berarti kan ketimpangan yaitu bukti-bukti yang pelaksanaan kongres tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dalam organisasi ya, ini kan terlewatkan jadinya. Nah, ya kan gitu. Jadi ini kalau saya lihat ya untuk kecerdasan organisasi juga ya dan untuk kepentingan kita bersama ya, supaya untuk kedepannya ya organisasi kita ini lebih lebih solid gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan gugatan. Berarti pelaksanaan kongres kemarin di Makassar itu terjadi pelanggaran. Ya, buktinya di persidangan dan putusan hakim di pengadilan negeri. Kalau seandainya tidak ya kan nggak mungkin seperti ini dia. Kan jelas terbukti ya, hakim sendiri udah memutuskan gitu ya. Kalau seandainya memang ya tergugat 10 kalau nggak salah saya, tergugat 10 untuk saat sekarang ya itu tidak boleh mengatasnamakan IPAT dalam segala hal event atau apa. Ya kan jelas. Ya, kita harus patuhi dan kita hormati, dan berarti memang ada pelanggaran pada saat itu. Kan gitu. Jadi apresiasi kepada anggota-anggota IPAT semuanya, apresiasi sekali gitu yang sudah mau gitu ya. Mengulurkan waktunya, tenaga, pikiran segala macam lah gitu kan gitu. Akhirnya memang terbukti. Jadi kita kira gitu, Pak. Kalau pelanggaran yang dimaksud oleh Bang Suharmen apa nih? Pelanggaran terhadap apa? Anggaran dasar atau rumah tangga? Ya, saya rasa hampir semuanya ya. Anggaran dasar dilanggar, anggaran rumah tangga, kode etik profesi semua gitu ya kan. Kalau saya lihat ya di putusan pengadilan itu kan udah nampak, udah jelas gitu ya. Ya pelanggarannya dalam bentuk apa gitu ya, sehingga hakim memutus seperti itu.
Nah kalau melihat perjalanan persidangan ini kan udah hampir 1 tahun ya. Ya. Persidangan dari masing-masing penggugat dan penggugat. Oh ya sebelum masuk ke situ kalau tidak salah yang digugat kan bukan hanya tergugat 10 saja, tapi banyak. Ya, benar. Nah kalau menurut dari kacamata Bang Suharmen, Ya. kenapa mesti digugat itu banyak? Ya, Kalau ya. itu tanggapannya gimana? Ya harus seperti itu, kan gitu. Karena dia kan satu mekanisme yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ada juga presidium di sana, kan gitu. Pertanggungjawabannya kan juga masing-masing ada. Kalau seandainya kita tidak gugat semuanya, ya tidak ketemu di mana ininya. Di mana ketimpangannya, di mana aturan yang tidak dilaksanakan gitu. Nah kalau dalam perjalanan belum sampai putusan itu kan terjadi sebuah putusan juga atau Ya. terjadinya sebuah perdamaian ya kalau tidak salah. Ya. Karena kan dengan lihat isunya, bukan isu sih, informasinya adanya perdamaian di antara tergugat dan penggugat. Iya. Saya lihat kalau inti yang sangat bagus itu ya perdamaian gitu ya. Ya ibarat orang bilang daripada kita main hakim sendiri istilahnya, ya lebih baik melalui mekanisme dan jalurnya di persidangan gitu ya. Dan perdamaian itu adalah hakikat yang paling tinggi. Ya dan saya juga sebenarnya saya sih mendukung juga ya, apresiasi yang sebenarnya kalau seandainya para pihak ini mau berdamai kan gitu ya akan tetapi tentu dengan mekanismenya juga ya, bukan dalam arti menghalalkan kesalahan, bukan dalam arti membenarkan kesalahan yang sudah pernah terjadi. Ini kan kita untuk kedepannya yang kita inginkan gitu ya. Dan sangat saya hargai sekali kalau memang ya ada perdamaian di sini gitu ya. Akan tetapi kalau nggak salah dengar saya kan Yang menolak perdamaian. tinggal satu yang menolak perdamaian dan mereka banding, kan gitu. Itu kan makanya persidangan sampai saat ini kan karena tergugat 10 menolak waktu itu menandatangani akta perdamaian. Iya. Makanya kan terjadi persidangan Iya. dan sampai saat ini. Nah kalau melihat kan abang kalau nggak salah nonton ya. Ya nonton, saya ikuti semua, saya juga hadir di Makassar waktu itu. Ketika perjalanan sidang, Ya. waktu melihat prosesi persidangan sampai munculnya putusan. Oh ya, oke, baik. Yang paling saya hargai ya, dalam persidangan ini kalau saya lihat itu semua bukti, semua saksi yang disumpah juga, ya kan, semua keterangan-keterangan yang ada di dalam persidangan ya, kalau saya lihat ini semua fair gitu ya, kan gitu. Kalau saya lihat di sini nggak ada rekayasa, juga nggak ada pokoknya ya secara spontanitas gitu ya. Jadi betul-betul apa yang terjadi ya, apa yang dirasakan, apa yang didengar itu yang dimunculkan di persidangan gitu ya. Sehingga ya saya lihat persidangan tidak begitu alot gitu. Hakim pun juga memutus tidak begitu terlalu pusing gitu ya. Karena memang terang benderang di persidangan ya, dari persidangan awal mungkin sepanjang yang saya ikuti ya. Saya lihat seperti itu. Memang untuk sampai ke putusan ini ternyata hakim itu ditunda 2 kali. Ya. Pertama ditunda selama 3 minggu. Iya. Pembacaan putusan. Benar. Selama 2 minggu. Iya. Kalau abang melihat sebagai sebagai salah satu praktisi hukum. Iya. Iya. Ada apa nih kok hakim menunda sampai 5 minggu? Iya. Ya. Sebenarnya ada apa sih bang? Ya. Oke. Nah, ya artinya penundaan persidangan ya sepanjang putusan ya sepanjang hakim itu masih dia berpikir secara fair gitu ya. Ya artinya ya penundaan itu tidak ada unsur-unsur politis atau unsur-unsur lain di luar mekanisme persidangan, di luar mekanisme hukum. Ya saya rasa itu juga kita harus kita harus hargai gitu ya. Jadi artinya ya kita juga nggak perlu suzon ada apa itu kan. Ya mungkin ada deal semuanya enggak. Saya lihat enggak ada itu ya. Tapi mungkin hakim juga sangat teliti, sangat hati-hati dan dia berpikir secara hukum dengan didukung oleh keadaan pada saat persidangan. Mungkin saya rasa itu mungkin prinsipnya kelebih hati-hatian daripada majelis gitu. Saat ini kan sudah diputus. Ternyata ada sekitar sekitar 11 putusan. Ya. Putusan yang dibacakan oleh
hakim setelah menimbang dan menimbang Ya. semua alat bukti, semua saksi, dan membuat keputusan. Poin besar yang harus ambil mungkin hanya beberapa putusan saja. Yang pertama, hasil kongres batal demi hukum. Ya. Yang kedua, tergugat 10 tidak diperkenankan atau dilarang mengatasnamakan Ya. Dalam setiap event ya. apapun. Ah, ah. Yang ketiga, Ya. Julius Purnawan ya. Ah. Julius Purnawan. Ya. Ya. Ya, udah jelas kok. Nah, Tergugat 10 Julius Purnawan ya, nggak apa-apa. Salah satunya, Ya. satunya lagi itu mengenai gini. Kalau tidak salah, hakim memutuskan agar para penggil segera melaksanakan KLB. Ya. Nah, kalau melihat batal demi hukum, berarti kan kongresnya tidak batal, tidak sah, tapi hanya hasilnya yang batal. Hasilnya, ya. Tanggapan gimana? Ah, ah. Kenapa hasilnya dianggap tidak sah? Ya, karena itu tadi. Ya, mungkin pada bukan penyelenggaran ya. Kita split sedikit gitu ya. Ah, kalau penyelang kongres artinya para pihak yang mengatur acara ya untuk penyelenggaraan ya. Nah, sekarang kita hasil ya. Hasil itu kan harus sesuai dengan ya, maksudnya pemilihan itu harus sesuai dengan kode etik profesi ya. Harus sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga ya, mungkin juga undang-undang dasar IPAT, PPAT gitu ya kan. Nah, jadi saya lihat ya di sini mungkin ada mekanisme aturan atau ketentuan atau protapnya ya yang tidak diikutin kan gitu. Nah, akibatnya karena inputnya seperti itu ya outputnya seperti itu, jadinya seperti itu ya kan. Nah, Penghujung itu. ya pengunjungnya kan gitu juga ada presidium gitu ya. Dan saya dengar nih informasi nih ya, di persidangan juga saya dengar, di pembicaraan banyak juga saya dengar ada beberapa orang entah 1 atau 2 dari presidium yang nggak ikut tanda tangan berita acara. Nah ini alasannya kenapa. Nah ya berarti pada saat itu ya belum sepantasnya diputus pemilih ketuanya itu siapa gitu ya. Dan terakhir saya lihat juga di ini ada beberapa rekan kita yang protes gitu ya. Ada juga ya maksudnya nggak sepakat, ini memang ada kesalahan gitu ya. Nah akhirnya seperti ini ya kan, majelis majelis pengadilan melihat itu ya makanya timbullah putusan yang seperti ya saya pikir ya udah fair gitu. Dengan sudah keluarnya putusan PN walaupun belum segera, Ya. karena kan masih ada hak dari tergugat 10 JP Ya. Bang Julius Purnawan itu untuk mengajukan banding. Iya. Banding itu nanti ada lagi kasasi dan Iya. nah, harapan abang sebagai abang Nah, dengan oke. keluarnya putusan PN. Iya. Ini saya bicara untuk dan atas nama organisasi yang kita cintai ya. Untuk anggota IPAT yang sekian puluh ribu kan gitu. Jadi saya minta di sini ya, jangan memaksakan diri gitu ya. Nah, ya artinya artinya dari pihak tergugat ya, dari pihak tergugat yang memaksakan diri ya akibatnya mengorbankan kita semua. Jadi saya himbau ya, saya minta ya demi demi kebaikan kita bersama, demi organisasi kita ini, demi independensi, demi bergening, semua masih banyak kompleks masalah yang kita hadapi ya. Saya minta kita legowo lah ya, jangan memaksakan diri gitu ya, jangan memaksakan diri untuk terus banding, terus kasasi. Ya udah, kita sudah sampai di sini ya, kita sudah sampai di sini, kita bicara ya kan, kita bicara, kita berdamai ya. Penyelesaiannya hanya dengan KLB begitu. Ya kalau seandainya memang ya satu-satunya jalan ya KLB kan gitu, satu-satunya jalan untuk menghentikan semua ini ya, untuk membenarkan semua ini kan gitu ya, sesuai dengan dengan mekanisme yang ada ya, satu-satunya jalan KLB. Makanya saya mendukung penuh KLB. Ayo kita ber-KLB secara sportif dan amanah dan bijaksana, ayo. Dan ini akan lebih baik daripada terus ya kita memaksakan diri untuk melakukan banding, melakukan kasasi. Dan juga kepada para ketua penggil IPAT ya, kita himbau, kita hormati lembaga pengadilan, kita hormati hukum gitu ya kan.
karena ini satu-satunya jalan. Nah kalau KLB ini terakhir Bang, Ya, mau di Sumbar, NTB atau di Jakarta? ya. Jadi begini, ya. Saya artinya orang Sumbar gitu ya. Terus terang gini ya. Nah, saya orang Sumbar. Ya, tentu juga saya juga apa namanya, kalau seandainya memang Sumbar ditunjuk, Sumbar diminta untuk melakukan KLB, ya. Ya nggak apa-apa, benar, boleh juga gitu ya. Ya saya juga apa, ya saya juga apa mengharapkan gitu, ya sekalian ya supaya apa juga ya rekan-rekan notaris seluruh Indonesia, PPAT juga seluruh Indonesia juga apa namanya bisa melirik Sumbar gitu ya. Ya dan kita insya Allah siap kalau memang apa namanya rezeki kita untuk di Sumbar, kita siap itu. Terima kasih Bang. Ya.